Oke, teman-teman, kita akan bahas semua signal di minggu lalu ya, performanya seperti apa. Yang pertama di tanggal 3 Juni kemarin, kita share beberapa signal ya. Salah satunya adalah World Cup. Kita akan cek World Cup performanya seperti apa. Kita akan cek World Cup. Oke. World Cup kita share signal kemarin itu kalau nggak salah di sini ya. Kita kemarin itu saya hapus dulu. Kita kemarin di sini ya, saya ingat di sekitar 5 juta ya. Berarti total kenaikannya adalah sekitar 90% ya. Jadi World Cup kenaikannya total 90%. Terus apakah ini akan melanjutkan atau tidak? Ya, saya masih berharap teman-teman kalaupun take profit modalnya aja ya. Ini ininya apa namanya? Profitnya disisakan aja gitu ya. Lalu kalau ada teman-teman yang belum masuk, apakah ini masih worth it? Tentu saja gitu ya. World Cup ini karena event World Cup masih lama ya masih worth it untuk kita pegang. Tapi kita akan lihat secara detailnya koinnya seperti apa di di page pre-pump ya, yang kita cek menu detailnya. Kita akan lihat apakah koin ini memiliki performa yang baik hari ini gitu ya. Nah, kita bisa melihat MC delta per 5 harinya masih cukup baik ya. Jadi ya masih kemungkinan akan melanjutkan kenaikannya. Dan per hari ini juga delta 1000 dan delta 10.000-nya juga masih bagus gitu ya. Jadi nggak ada alasan untuk kita takut ini akan terjadi dam atau apapun itu gitu ya. Dan ini kemungkinan masih akan terus berlanjut naik. Oke. Kalaupun teman-teman mau cari area yang ideal untuk ini ya nanti mungkin tunggu koreksinya sedikit gitu ya. Bisa di sekitar area 7,8 sampai 7,5 gitu ya. Untuk kita buy-nya. Lanjut ke koin lain yang kemarin di-share adalah FWC. Kita coba cek. FWC ini kemarin kalau nggak salah masih statusnya kita minus ya. Tapi kita akan lihat hari ini ada perbaikan atau tidak. Kita akan lihat. Oke, ya. Sesuai dengan yang kemarin kita bicarakan, jika koin ini tidak jatuh di bawah 290, dia kembali naik. Artinya dia masuk dalam posisi yang tren bagus ya. Justru sekarang teman-teman ini tuh terlihat bahwa strukturnya mulai patuh ya. Strukturnya dia mulai patuh. Dan saya berharap ini ini baru nyampe ke harga buy kita kemarin dan ini akan terus melanjutkan kenaikan menurut saya ya. Kita akan lihat datanya di token audit log. Oke. Nah ini ya, terlihat di sini MC deltanya hari ini mulai positif ya. Dan 2 hari berturut-turut kemarin juga positif, delta 1000-10.000-nya. Kalaupun hari ini mulai ada minus, yang 1000-nya tidak mengalahkan 2 hari sebelumnya ya. Dan harga 10.000-nya juga diem. Jadi menurut saya kalau nanti nih koin ini berada di area sekitar 449 sampai 421, ada baiknya kita mulai cicil lagi ya. Ini untuk FVC-nya. Lalu kita akan cek koin selanjutnya adalah koin Kins ya. Nah ini koin Kins ini kita kemarin masuk di Nah ini ya, ini naik cukup signifikan. Kemarin udah sempat naik dan koreksi di hari berikutnya. Gua kasih tahu bahwa kalau dia di bawah MA 200 dan ini menuju kerucut bisa aja naik gitu ya. Dan memang betul sekarang dia mulai naik. Dan kemarin itu kita total masuk itu dari mana ya? Saya agak lupa. Kita akan cek di sini. Buy sekitar 1,1 juta ya. Berarti sekitaran di sinilah ya.
Berarti total kenaikannya masih sama seperti kemarin, tetapi posisinya sekarang trennya jauh lebih positif gitu ya. Dan bisa jadi ini akan melanjutkan kenaikan loh ya, si koin ini ya. Berarti totalnya ya sampai 137%. Ya. Kalaupun teman-teman mau cari area masuknya, idealnya ya nanti mungkin bisa cari di posisi ini. Oke. Di sekitar 2,3 sampai 2,1 kalau teman-teman mau nge-buy. Oke. Jadi hampir semua koin yang di tanggal 3 kemarin posisinya bagus gitu ya. Kita profit semua, hanya satu aja di FWC ini baru balik modal setelah kita agak minus kemarin ya. Dan ini ngebuktiin bahwa signal di Cryptos itu bukan koin yang bisa dump gitu ya. Jadi karena kita membaca struktur gitu ya dari tuh Cryptois, jadi struktur koinnya itu cukup kuat gitu ya. Koin apa lagi masih ada apa nggak ya? Coba kita lihat. Oh, Apple ya. Kita coba lihat status Apple. Ini Apple itu kalau nggak salah sempat naik ya. Sempat naik lumayan tinggi dan terus turun gitu ya. Apakah dia layak untuk kita beli lagi atau tidak? Kita akan coba cek. Kayaknya yang ini enggak ya. Kayaknya yang ini enggak. Nah, ini waktu kita kemarin itu 131% waktu setelah tanggal 3. Namun lewat tanggal 5 ya, lewat tanggal 5 dia mengalami koreksi gitu ya. Jadi hanya koin ini yang tidak layak kita beli sekarang gitu ya, karena kita udah punya kesempatan profit 131% kemarin. Harusnya teman-teman udah take profit ya. Harusnya teman-teman udah take profit. Jadi dari semua signal yang di tanggal 3 semua punya waktu yang cukup panjang untuk teman-teman take profit gitu ya. Termasuk yang sekarang masih akan terus berlanjut, masih cukup bagus juga World Cup, FVC, Kins juga masih berpotensi untuk naik. Tapi ada baiknya buat teman-teman yang masih hold, ya amanin modalnya dulu gitu ya. Jadi untuk World Cup memang akan terus berlanjut, FVC juga baru panas ya sekarang, Kins juga mungkin akan berkelanjutan. Ya. Lalu ada beberapa koin yang beberapa hari lalu juga kita share. Ini udah kita bahas di Telegram tadi ya. Salah satunya adalah Amerika ya. Koin Amerika ini kita sempat bahas di grup ya, bahwa koin Amerika ini akan naik kemarin ya. Dan memang betulan naik gitu ya. Bahkan tertingginya kalau nggak salah dari sini, dari area sini ya, dari area sini nih ya, dari area sini ke sini ya, udah 84% ya naiknya. Dan apakah ini masih worth it? Ya, ini masih worth it gitu ya. Apalagi menjelang ulang tahun Amerika. Tapi area buy-nya yang ideal di mana? Oh, sekarang sudah masuk ke area ideal. Karena dia udah mantulnya. Sekarang ini adalah teman-teman kalau yang belum beli masih boleh beli. Batasannya, cut loss-nya jika dia berada di bawah 1 juta ya kita cut loss gitu ya. Tapi harusnya ya kalau yang kemarin ikut signal dari awal harusnya sudah profit dan amanin modal ya kalau mau lanjut untuk Amerika. Terus apalagi kemarin itu selain itu UNC ya. UNC kemarin saya ngasih signal masuk sekitar 1,1 juta sampai 1,3 juta market cap. Kita lihat statusnya sekarang. Apakah sudah masuk zona buy atau tidak? Ya, ini udah kembali ke zona buy ya 1,1, agak turun di 1 juta, tapi balik ke 1,1. Ini sekarang justru masuk ke area buy, oke? Untuk UNC coin ini. Tapi kita akan cek dulu sebelumnya di token audit log, ya. UNC ini statusnya seperti apa. Hari ini cukup baik ya, ada 9 poin delta 1000-nya dan 1 delta 10.000-nya. Kita lihat, walaupun kemarin sempat minusnya cuma min 3 ya poinnya, tapi 2 hari sebelumnya plus 1 dan plus 27. Artinya sekarang akan melanjutkan kenaikan ya. Besar kemungkinan koin UNC ini akan melanjutkan kenaikan. Jadi teman-teman coba aja di buy untuk UNC ini di area buy sekarang.
target kita nggak usah jauh-jauh, ya di sekitar 1,9. Oke. Lalu koin selanjutnya yang dalam minggu kemarin kita bahas adalah selain UNC itu Amerika, UNC, Healthy Pup ya, Healthy Pup kita akan cek sambil hafalin Healthy Pup. Ya, ini saya rekam ya buat teman-teman yang belum sempat join tadi pembahasannya, nanti saya kirim videonya. Ya. Oke, nah ini justru potensi yang cukup baik ya buat teman-teman mulai buy gitu ya. Kemarin kan kita prediksiin si Healthy Pup ini akan naik ya pada zona area buy ini gitu. Nah, sekarang udah nyampe nih. Jadi tetap ini menjadi patokan ya, dan sekarang ini ya area sekarang ini menjadi area yang cukup solid untuk kita masuk ya di 792 sampai 700 ini adalah area yang cukup baik untuk kita masuk. Targetnya nggak usah jauh-jauh, kita akan cari posisi di sekitar, lumayan sih kalau naik ya, 1,2 ya. Oke. Tapi kita akan cek status token auditnya, apakah hari ini cukup bagus. Minusnya cuma 2 ya, kemarin 16 cukup positif, deltanya juga bagus, masih stabil ya. Ada besar kemungkinan hari ini juga akan ada pergerakan. Cari 30-20% juga udah cukup sebenarnya ya. Lanjut, yang terakhir adalah yang kemarin kita share di grup itu adalah Coin Friends. Ya, Coin Friends cukup naik tinggi kalau teman-teman beli ya. Karena waktu kemarin itu saya nyuruh belinya adalah di sekitar 250-an ya. Dan ini udah sempat ngetes dan naik. Jadi ya sekitar naiknya sekitar 72%. Apakah koin ini berpotensi? Ya, karena ini gabungan dari koin World Cup ya. Tapi kalau posisi kayak gini ya jangan masuk. Kalau mau masuk nanti kita lihat dulu. Kalau dia udah balik ke sini, kita lihat status deltanya berkurang atau bertambah gitu ya. Jadi nanti kita observasi ulang untuk koin ini. Oke. Dan tadi yang belum dicek itunya apa ya? Koin apa ya? Amerika ya kalau nggak salah. Koin Amerika. Capex. CDEX. Nah ini ya. Kita akan cek koin Amerika. Token daily logonya seperti apa. Lihat ya, ini 4 hari berturut-turut dia positif dan beneran naik gitu ya. Hari ini cuma ada min 5 sampai jam hari ini ya, pagi ini, tetapi MC deltanya baru mulai hijau hari ini. Oke. Jadi saya masih punya keyakinan bahwa koin Amerika ini masih akan terus berlanjut kenaikannya. Minimal nanti menembus ATH baru gitu ya untuk share Amerika. Sebelum saya tutup video recording ini, ada yang mau ditanyain nggak? Kalau ada yang mau ditanyain, acungkan tangannya. Silakan bertanya. Nanti video ini saya upload ya di grup. Buat teman-teman yang tadi telat, silakan diputar ulang aja. Bang, mau tanya Bang. Iya, silakan. Yang untuk premis itu gimana? Dulu kan pernah bahas premis. Oh iya, premis ini masih masuknya jangka menengah ke panjang ya, karena ini bukan koin meme coin, bukan gitu ya. Kayaknya dia sempat turun kemarin waktu BTC itu turun, tetapi mulai balik lagi. Nah, kan mulai balik lagi. Jadi statusnya masih sama, saya juga akan nge-hold untuk si premis ini. Ini bukan meme coin ya, premis ini real project. Oke. Ini real project. Ini bisa jadi kayak opal ya, yang naik 1.600 selama 1 bulan. Oke, ada lagi yang mau ditanyain? Sebelum saya tutup. Lil Kang masih bisa masuk nggak? Lil masih sama, ini Lil itu sama kayak premis ya. Lil itu sama kayak premis. Jadi dia itu bukan meme coin ya. Saya masih nyetok ya Lil ini. Karena volumenya juga kecil ya. Ini volumenya kecil. Sekalinya volume masuk dia bisa terbang tinggi gitu ya. Dan ini juga bukan meme coin.
Tapi kalau koin menengah panjang ini supaya kalian gak empot-empotan ya modalnya yang siap untuk jangka menengah lah, seminggu 2 minggu gitu kan. Jangan di all in gitu, kecil-kecil aja. Oke. Ada lagi mau ditanyain sebelum saya tutup? Ini saya rekam ya. Nanti yang koin-koin baru, maksudnya sinyal-sinyal baru, nanti saya akan update siang atau sore gitu. Ini kan hanya update yang seminggu yang lalu ya. Hampir semua posisinya masih good. Sebagian besar juga profit gitu ya. Jadi berdasarkan pengalaman teman-teman yang baru di Cryptoids gitu ya. Kalau kalian lihat signal seminggu kemarin itu banyak profitnya ya. Banyak profitnya. Cuman yang mesti teman-teman perhatiin adalah cara membagi dananya. Ya. Kalau misalnya ada pertanyaan Kang, modal saya kecil, itu resiko. Ya tetap harus dibagi gitu ya. Mau nggak mau, karena kalau trading itu ya kuncinya di modal sebenarnya bro. Gitu ya. Yang kalau bisa standarnya adalah kalian harus siapin untuk 7-10 open posisi gitu ya. Sehingga misalnya sekali open posisi mau $10, mau $20, mau $30, mau $50, tetapi ya harus sedia 7-10 open posisi. Gunanya apa? Misalkan hari ini masuk ketika koin, mungkin belum profit gitu kan, masih nunggu sehari, 2 hari, 3 hari, bahkan ada yang nyampe 1 minggu, besok ada sinyal bagus lagi masih bisa masuk gitu ya. Dan itu sering terjadi di Cryptoids itu. Di performa pre-pump ini sangat bagus banget. Jadi teman-teman harus manfaatkan momen ini ya. Apalagi di kemarin ya, di saat Bitcoin turun pun gitu ya, di saat semua pasar kripto hancur gitu kan, tools kita masih mendeteksi koin yang berpotensi naik. Gitu. Itu cukup bagus. Oke, saya akan tutup dulu videonya. Saya akan share ke teman-teman. Bagi yang telat nanti silakan lihat di rekamannya. Untuk sinyal-sinyal baru nanti mungkin kalau nggak jam 3 sore ya jam setengah 9 malam sekaligus kita live lagi ya. Karena ini hanya update di hari Senin untuk bahas video-video seminggu sebelumnya. Oke, thank you. Saya tutup dulu recordingnya.